Strategi pemasaran KFC. Strategi pemasaran KFC terutama mencakup SEO, pemasaran konten, pemasaran email, pemasaran media sosial, dan pemasaran video. Namun, perusahaan memberikan perhatian khusus pada pemasaran media sosial dan menggunakan platform pemasaran digital paling populer untuk menyoroti harga dan kepuasan pelanggannya. Contohnya seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Strategi pemasaran global mereka berpusat di sekitar lokalisasi. Setiap negara dengan lokasi KFC memiliki menu lokal yang langsung melayani selera dan preferensi lokal yang unik. Contohnya, ada item menu KFC yang unik di seluruh dunia. Contohnya di Filipina, kita dapat menyantap double down dog, hotdog yang disajikan dalam roti yang terbuat dari ayam. Sementara itu, kita dapat menikmati tiramisu di KFC France, mengisi nacho di KFC Australia, dan di lokasi tertentu di seluruh dunia, kita akan menemukan pizza, hidangan mirip pizza yang menggunakan potongan ayam sebagai pengganti kulit pizza tradisional. KFC telah membangun menu berbasis negara yang berbeda menggunakan pendekatan 2 kali lipat. 18 tim inovasi makanan bertanggung jawab untuk mengembangkan item menu yang selaras dengan selera dan preferensi lokal. Tim ini terdiri dari penggemar makanan dengan pengalaman global yang mendalam dan apresiasi yang lebih dalam untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Sementara inovasi adalah prioritas utama. Tim juga harus memastikan bahwa barang-barang tersebut benar-benar mematuhi standar merek KFC. Yang paling menonjol adalah 11 bumbu dan rempah terkenal. Strategi pemasaran McDonald's. Sebagai merek terkenal di seluruh dunia, McDonald's melayani pelanggan global mereka dengan berbagai strategi pemasaran untuk berbagai negara. Faktor kunci keberhasilan restoran cepat saji McDonald's di berbagai negara adalah adaptasi serta inovasi. Perusahaan hadir dengan berbagai layanan dan produk yang memenuhi kebutuhan pasar konsumen yang sangat beragam, mendasarkan penilaian mereka pada demografi konsumen, faktor lokal, dan ekonomi. Di sebagian besar negara tempat mereka beroperasi, McDonald's dikenal dengan menu hamburger mereka. Setiap detik, McDonald's menjual lebih dari 75 hamburger. Akibatnya, mereka memiliki item menu burger khusus untuk setiap negara untuk memenuhi budaya mereka. Misalnya di Korea, mereka memiliki burger bulgogi di mana patty-nya lebih manis. Sedangkan di Kanada dan Australia, mereka menjual burger angus yang dianggap lebih berkualitas karena patty lebih marmer dan lebih tebal dari patty biasa. Mereka tidak hanya menunjukkan pemahaman dan dukungan terhadap keragaman budaya. Mereka juga memastikan untuk memahami preferensi dan nilai negara. Contoh lain adalah di India, di mana 85% penduduknya tidak bisa makan daging sapi karena agama Hindu mereka. Selain itu, banyak perusahaan di India yang menjual daging sapi dipandang negatif. Akibatnya, McDonald's menyesuaikan budaya ini dengan tidak menjual produk daging sapi apapun di toko mereka, melainkan produk ayam dan ikan. Alasan lain untuk McDonald's adalah popularitas global dan praktik etika dan tanggung jawab moral yang baik. Mereka memberikan pengalaman yang berpusat pada pelanggan dan tetap mengikuti tren terkini di negara itu. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membandingkan KFC dan McD dari segi bisnisnya maupun segi makanannya. Yang pertama yaitu KFC. KFC merupakan jaringan restoran cepat saji Amerika yang berkantor pusat di Louisville, Kentucky. KFC berspesialisasi dalam ayam goreng. Ini adalah jaringan restoran terbesar kedua di dunia setelah McDonald's dengan 22.621 lokasi secara global di 150 negara pada Desember tahun 2019. KFC menerapkan strategi harga dengan memberikan berbagai penawaran harga yang menarik kepada konsumennya. Untuk promosi, KFC mempromosikan makanannya melalui program TV, internet, dan lain-lain. KFC berinovasi membuat set menu yang harganya biasanya lebih murah. KFC terkenal dengan kulit ayamnya yang memiliki 2 variasi, yaitu crispy dan original. KFC juga menjual burger dan kentang, tetapi lebih terkenal dengan ayamnya. KFC lebih diminati di Indonesia karena paketnya yang biasanya menyediakan nasi dan ayam, sesuai dengan selera makanan orang Indonesia, yaitu makanan yang disertai dengan nasi. Yang kedua yaitu McDonald's. McDonald's merupakan perusahaan franchise yang bergerak di bidang makanan cepat saji. Perusahaan ini berpusat di Amerika Serikat, didirikan pada tahun 1940 dan mengalami perkembangan yang pesat hingga saat ini. Kini, McDonald's telah ada lebih dari 100 negara dan melayani 60 juta pelanggan setiap harinya. Sama seperti KFC, McDonald's menggunakan strategi cross-selling. McDonald's menawarkan pembelian makanan dan minuman dalam bentuk paket yang akan memudahkan pelanggannya dalam memesan. Dalam strategi penetapan harga paket, McDonald's menawarkan makanan dan bundle produk lainnya untuk harga yang didiskon.
dibandingkan dengan membeli setiap item secara terpisah. Dalam penetapan harga penetrasi, setiap mengeluarkan produk baru, McDonald's selalu memberikan harga yang relatif murah agar dapat memasuki pasar dengan mudah. Penentuan harga ditetapkan dengan market price yang ditentukan oleh head office sesuai dengan daya beli konsumen. Untuk promosi, biasanya McDonald's melakukan kolaborasi. Contohnya melakukan kolaborasi dengan BTS dan juga membuat promosi di TV yang menggunakan gambar kartun yang akan membuat anak-anak kecil tertarik untuk datang ke McDonald's. Jadi kesimpulannya, KFC merupakan restoran cepat saji yang lebih fokus menjual ayam goreng dan nasi. KFC lebih banyak menyebar di daerah Asia. Masyarakat Asia lebih menyukai makanan menggunakan nasi, contohnya Indonesia. Jadi, KFC lebih banyak diminati di Indonesia daripada McDonald's. Sedangkan McDonald's merupakan restoran cepat saji yang lebih fokus menjual makanan berat. McDonald's lebih terkenal dengan burger dan kentang daripada ayamnya. McDonald's lebih diminati di negara-negara Eropa. Oleh karena itu, McDonald's banyak diminati dengan varian kentang dan burgernya. Hal itu membuat McDonald's kurang diminati di daerah Indonesia yang lebih menyukai nasi, walaupun saat ini sudah menjual paket panas yang sudah termasuk dengan nasi. Jadi KFC diunggulkan dengan ayamnya, sedangkan McDonald's diunggulkan dengan varian kentang dan burgernya. Di strategi bisnisnya, KFC dan McDonald's sama-sama menggunakan strategi cross-selling, yaitu menjual dengan menawarkan produk pelengkap kepada konsumen, yaitu dengan menawarkan berbagai paket menarik. Sekian penjelasan perbandingan antara KFC dan McDonald's, baik dari segi produknya maupun strategi bisnisnya. Sekarang kita akan lanjut ke bagian review produk KFC dan McD. Nah guys, sekarang kalau gue sendiri, gue beli KFC dan temen gue beli McD. Nah kalau gue sendiri KFC, beli winger barbecue combo, cuman tadi gara-gara wingernya belum ada, jadi gue ganti jadi paha 2, terus sama cream soup, sama satu mocha float. Dan nggak tahu kalau McD itu gimana Pak? Nah, kalau di sini saya memesan McD. Nah, di sini tuh saya memesan paket yang panas yang large. Itu kita dapat satu buah minuman yaitu fruity tea, lemon tea yang large. Dan saya juga memesan satu buah beef burger. Dan sebenarnya tadi tuh ada es krim, cuma kita udah makan duluan gitu. Nah, di es krimnya guys. Cobain ayam McD. Oh iya, jangan lupa guys. Sasarannya juga guys, cobain guys. Oh, enak sih. Cobain lagi ya guys ya. Crispy banget guys. Kalau yang gua belum kerasa apa nih? Kayak belum kerasa apa di gua. Burgernya dapat banget nih guys ya. Kulit ayam dulu gila, tebal banget, enak banget. Ya guys, kulit ayamnya emang the best sih guys. Apalagi kita makannya pakai nasi guys. Nasi pakai saus gitu ya guys. Orang Indonesia biasa. Iya, pakai saus biar lebih mantap Saus gitu ya. yoi. Coba gue coba dagingnya dia bentar. Kulit guys, tebal banget ya McD. Lihat, kulit KFC cuman kecil ya guys tuh. Oh, Beda perbedaannya guys. Perbedaannya ya guys. Kelihatan banget kan guys. Mari kita makan. Kita makan guys. Menurut gue ya guys, kalau KFC si kulitnya kayak kurang tebal gitu guys, kurang crispy. Cuma kalau rasa barbeque-nya mantap banget sih, kerasa banget rasa barbeque-nya. Terus kalau sausnya sendiri, mungkin kalau yang KFC lebih asam ya, si sausnya kayak nggak terlalu gimana banget. Cuma nggak tahu kalau McD gimana. Nah, kalau McD ini, kalau gue dari tadi nyobain ayamnya tuh lebih kayak kita tuh punya apa? Kulit ayam tuh yang tebal gitu. Tebal banget sih kelihatannya. Apalagi kita orang Indonesia ngincernya kulit ayam nggak sih? Iya yang sih. paling enak nggak sih? Iya. Terus di sini ayamnya juga kita bisa lihat sendiri, nggak oily ya guys ya. Jadi mereka tuh minyaknya dikit banget. Dan untuk nasinya sendiri lebih pulen ya guys. Dan untuk sausnya kayaknya lebih enak, lebih gurih gitu. Gila, Iya. kalau KFC gimana tuh? Kalau KFC sih dagingnya menurut gue juicy sih. Cuman kayak kata gue minyaknya lebih banyak ke KFC. Soalnya kalau gue lihat ini kayak berminyak banget. Ini kayak enggak guys. Kayak lebih kering gitu. Iya.
Ini lebih kering, ini Itu kayak lebih kayak oily. Iya betul, pilih gitu. Nah, gue cobain dong boleh nggak? Boleh di. Oke, kita coba guys. Kita Cobain coba. pertama buat ayam McD guys. Oke, saus guys, jangan lupa. Gua potek dulu nih. Coba. Iya sih guys, McD lebih dong kalau nggak pakai saus guys. McD lebih kriuk guys, lebih crispy. Dan kulitnya lebih tebal juga guys. Enak sih. Di sini gue lihat tekstur ayam KFC itu kayak lebih oily banget. Terus pas kita masukin ayamnya ke mulut, langsung banyak minyak yang keluar gitu guys. Iya guys. Oh, McD gua rasain juga tadi nggak terlalu banyak minyak guys tuh. Lebih garing guys. Tuh. Wah, parah sih. Di sini juga kulitnya kurang tebal ya guys ya. Tipis banget kalau KFC guys. Cuman overall oke lah. Bentar nih guys, gua seret nih mau minum dulu. Gua minum dulu ya guys. Kita mau uploadnya. Kita coba. Ada creamy-creamynya gitu guys. Ada es krim mungkin ya. Cuman kopinya yang menurut gua standar lah ya. Itu biasa. Kalau ini di sini gue di McD gue dapat kayak botol minion gitu. Oh, tumpah kak. Oh iya. Botol minion ini gue dapat fruity, cuman ini kayaknya kebanyakan es deh. Jadi kayak kalau kalian mau pesen yang large, tolong kalian langsung aja bilang ke mbaknya atau ke staffnya, bilang jangan banyak esnya gitu. Less ice lah. Less ice lah ya. Iya. Soalnya kalau nggak jadi kayak air putih doang guys. Kita cobain guys. Bener-bener kayak air putih guys, gak ada manis sama sekali guys. Jadi itu saran dari gua kalau mau pesen. Udah guys, kita lagi makan dulu ya guys. Nah guys, karena kita udah beres makan guys, udah habis semua nih guys. Habis Udah ada guys, udah habis semua. habis. Karena kita sekarang masih sedikit lapar, jadi kita mau ngabisin burger sama ringan dulu guys. Ya, saya cuma ngobrol-ngobrol santai mungkin ya. Kan guys, gua kayaknya udah kelamaan ngarep ini doang ya, didiemin doang, jadi kayak mengental gitu guys tuh. Teksturnya udah beda, bukan kayak ini banget. Kayak ada gerinjal-gerinjalnya gitu guys. Pas diaduk dulu jadinya. Kayak lebih mau ke padat gitu nggak sih? Iya, mau padat gitu, jadi kayak jadi gitu. Di kita isian itu ada. Ini apa namanya? Apa sih itu tuh culit? Ini ya? Apa ya? Namanya apa ya guys? Oh, Paprika ya guys? acar. Oh, Iya, acar. acar iya bener banyak acar. Ini tuh kayaknya ada saus apa sih? Cara Acar ada kayak bawang-bawang sama kayak ada saus tomatnya gitu guys. Cuma kerasa saus tomat. Kurang sih. Bener sih kata Willy tadi, kita kalau biasa makan burger tuh harus pakai saus. Kalau nggak pakai saus tuh nggak afdol gitu guys. Kita lanjut lagi ya guys ya. Yuk. Menurut lu nih, kalau gua sih rating KFC 7,5 sih, 7,5/10 lah. Soalnya tadi gua lihat juga dagingnya kulitnya tipis gitu-gitu. Cuma menurut gua dengan harga segitu worth it ya kalau menurut gua. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua KFC gua kasih rating 8/10 lah ya, karena mereka tuh mempunyai tekstur daging yang cenderung oily dan terlalu banyak minyak itu kayak gak bagus buat gua gitu. Bisa kalau banyak minyak tuh menimbulkan jerawat gitu kan. Iya. Beda pendapat, beda ini lah guys ya. Kalau gua lebih suka ayam yang enggak terlalu beroil gitu dan lebih crispy gitu, kulitnya tebel Dan enak gitu ya. Indonesia lah biasa, Iya, gua gitu ya. Kulit, pecinta kulit guys. Iya. Jadi total harga Bentar dulu sebentar, harga belum. ini kan belum. Oh iya Berarti benar. McD berapa nih rating? McD ya rating dari gua ya 9/10 karena mereka memiliki kulit yang tebal yang orang Indonesia tentunya suka ya. Iya sih, enak banget. Terus servis di sini juga bagus ya guys ya, ramah-ramah dan overall oke lah, worth it Oke. banget. Total nih, menurut gua juga nih, belum ya gua ya. McD. Belum total. Iya. Kalau gua McD 8 dia boleh. Soalnya tadi kalau lihat sendiri kan burgernya masih garing gitu ya. Iya, Jadi masih seret garing. ke mulut dia ada minumannya gitu guys. Iya. 8 maksudnya
Itu doang sih gak bisa 9. Ya, 10 lah ya. Total, kalau gua total nih semua KFC total 50.500 nih guys, lihat. Total semua yang tadi gua makan 50.000. Lo berapa nih? Nah kalau dari McD sendiri total pesanan gue tuh sebanyak 62.000 ya guys ya. Total segitu ya. Yoi. Mungkin dari kita segitu aja reviewnya buat kali ini ya guys. Iya, iya. Thank you guys. Thank you guys. Thank you for watching. Thank you for watching.